Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Betri Wendra pada mata kuliah pembelajaran matematika SD. Ya, eh, ya. Baik. Ini perkuliahan sesi yang kedua. Ya, nanti kita akan membahas lebih. Di sini ada 3 sebenarnya, tapi pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang materi yang ketiga ini, ya. Materi yang ketiga tentang bilangan bulat, ya. Nah, ini modul ketiga, bilangan bulat. Bicara bilangan bulat, ya, itu terdiri dia dari 3. Ada namanya bilangan bulat negatif, ya, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Kemudian ada 0, ya, dan bilangan bulat positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Pembelajaran matematika bilangan bulat di SD serta ragam permasalahannya. Di sini kita pertama membahas tentang operasi hitung pada bilangan bulat, ya, positif, penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini akan kita contohkan, ya, bagaimana konsep menjumlah, ya, atau mengurang. Sebenarnya, ya, operasi dalam matematika itu hanya 2 sebenarnya, itu penjumlahan dan perkalian. Tapi mengapa kemudian berkembang menjadi 4, ya? Pengurangan itu lawan atau anti dari penjumlahan, sedangkan pembagian itu anti atau lawan dari perkalian. Jadi kemudian kita mengenal istilah di zaman SD dulu, ya, yaitu kabataku, kali bagi tambah kurang. Itu tidak hanya sekedar nama, ya, supaya enak dengar, tapi ada filosofisnya, yaitu kita kalau dalam sebuah operasi yang tidak ada dikurung gitu, maka kita melakukan perkalian dulu, ya, perkalian atau pembagian, kemudian baru diikuti dengan penjumlahan atau pengurangan. Jadi dia setara, ya, antara perkalian dengan pembagian dan penjumlahan dengan pengurangan. Tapi yang dilakukan dulu kabataku, kali bagi dulu baru tambah kurang. Oke, 3, ya, ditambah min 5. Nah, ini jadi caranya yang pertama, tempatkan model pada skala 0, ya, di sini model dengan skala 0 dan menghadap ke bilangan positif, ya. Ya, karena kita akan menuju angka 3, maka dia menghadap ke bilangan positif ke kanan, ya, pada garis bilangan bulat. Kemudian langkahkan model tersebut 1 langkah demi 1 langkah maju dari angka 0 sebanyak 3 skala. Ya, berarti kan 1, ya, 2, 3. Jadi gambarnya pas di 3. Hal ini untuk menunjukkan bilangan pertama dari operasi tersebut, yaitu bilangan positif 3. Oke. Ya, sekarang dia sudah berdiri di 3. Oke. Karena bilangan penjumlahannya merupakan bilangan negatif, ya, jadi jumlah dengan min 5, maka dia dari skala 3 tadi posisi mukanya di posisi model ini harus dihadapkan ke bilangan negatif, yaitu ke kiri. Nah, gitu, ya, dia ngadap ke kiri. Oke. Langkah terakhir, karena operasi hitung berkenaan dengan penjumlahan, yaitu oleh bilangan min 5, berarti model tersebut harus dilangkahkan maju dari angka 3 1 langkah demi 1 langkah sebanyak 5 skala. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti dia terdiri di sini seperti itu. Maka hasilnya, ya, 3 ditambah min 5 ini sama dengan min 2, ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita pengurangan, ya, hampir sama, ya.
Di sini 3 dikurang 5. Tempatkan model pada skala 0 dan menghadap ke bilangan positif, karena 3 angka pertama itu bilangan positif. Maka dia berdiri di sini dan menghadap ke kanan. Kemudian dia melangkah sebanyak 3 langkah ya, satu persatu karena menuju angka 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang dia berdiri di angka 3 karena dia melangkah 3 kali langkah satu persatu. Nah, dari sini dia dikurang 5 ya. Nah, karena operasi hitungnya berkenaan dengan pengurangan, langkahkan model tersebut mundur dari angka 3 satu langkah demi satu langkah sebanyak 5 skala dengan posisi muka model tetap menghadap ke bilangan positif. Jadi kurang itu dia mundur ya. Itu dia mundur. Kalau tadi dia berbalik arah ya, berbalik arah kemudian melangkah maju. Sekarang dia hadapnya tetap ke kanan tapi dia mundur sebanyak 5 langkah. Dari angka 3 tadi si model ini mundur nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, dan posisi terakhir dia tetap menghadap ke kanan. Ya, walaupun hasilnya sama dengan yang tadi min 2 gitu ya. Nah, kalau model yang tadi hadapnya ke kiri. Ya. Nah, kalau model tadi hadapnya ke kiri nih. Ya, nih. Yang hadapnya ke kiri. Kalau yang ini ngadapnya tetap ke kanan ya. Nah, oke, itu perbedaannya ya. Baik, kemudian kita membahas sifat-sifat operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Oke. Setidaknya ada 5 sifat yang memenuhi operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, dia memiliki sifat tertutup. Sifat tertutup maknanya adalah ya, 2 buah bilangan bulat ya atau lebih ya. Jika kita jumlahkan maka hasilnya tetap bilangan bulat. Nah, itu disebut dengan tertutup. Dia hasil penjumlahannya tetap bilangan bulat, itu tertutup. Nah, ini 6 bilangan bulat ya. Kita jumlahkan dengan min 9 juga bilangan bulat. Hasilnya min 3, ini juga bilangan bulat. Nah, seperti itu. Yang kedua, dia memiliki sifat komutatif ya, pertukaran. Jadi A tambah B ya, A dan B ini bilangan bulat ya. Itu sama dengan B tambah A ya, seperti itu. Ini contohnya ada, sama kita buat ya. Ini hasilnya sama ini. 6 ditambah min 9 ya. Jadi ketika bertemu 2 tanda ya berdekatan, ini 6 tambah terus ada min lagi ya 9, maka yang ini harus kita kurung ya. Ini harus kita kurung. Ini sama dengan min 9 ditambah 6 ya. Nah, ini kan dia tidak bertemu minnya, dibatasi oleh angka 9, jadi nggak usah dikasih kurung, nggak apa-apa ya. Jadi ini sama hasilnya, yaitu sama-sama min 3. Oke, yang ketiga sifat asosiatif ya, sifat asosiatif. Pengelompokan ya. Ini ABC ini bilangan bulat ya. AB ya, A tambah B dalam kurung ditambah C ini sama dengan A ditambah dengan dalam kurung B ditambah C. Ini pengelompokan ya. Ini sama ya hasilnya ya. Ini sama juga dikurung tadi. Oke. Ini ya 6 tambah min 9 ya. Kemudian ditambah 2 ya, sama dengan 6 ditambah min 9 tambah 2. Ya, hasilnya sama-sama berapa? Ini 6 tambah min 9 min 3 tambah 2. Oke, min 1 ya. Sama. Kemudian yang keempat, memiliki unsur identitas penjumlahan ya, jadi operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat dia memiliki unsur identitas ya. Apa unsur identitasnya ya? Makna unsur identitas di sini adalah jika suatu bilangan bulat ya, kita operasikan di sini, kita jumlahkan
kita jumlahkan dengan unsur tersebut, dengan angka tersebut, hasilnya tetap adalah bilangan bulat tersebut. Nah, itu makna unsur identitas. Jadi suatu bilangan bulat dijumlahkan dengan apa? Dijumlahkan dengan apa? Dengan bilangan apa? Sehingga hasilnya tetap bilangan bulat tersebut. Nah, itu pasti 0 ya. 0. Jadi A tambah 0 sama dengan A. Lagi gitu ya. Maka 0 ini disebut dengan unsur identitas pada penjumlahan. Dalam kasus ini bilangan bulat. Oke, itu ya. Yang terakhir, yang kelima, dia memiliki inverse. Nah, ini berkaitan dengan sifat sebelumnya, yaitu sifat 4. Ya. Makna inverse ini adalah, jadi bilangan bulat, suatu bilangan bulat, kalau kita jumlahkan dengan inverse ini, ya, unsur inverse ini, maka hasilnya itu identitas, gitu, identitasnya tadi 0 gitu ya, maka hasilnya 0. Maka A ditambah berapa sehingga hasilnya 0? Nah, jawabannya adalah min A ya. Nah, maka min A merupakan inverse dari A pada bilangan bulat. Nah, misalnya A-nya kita ganti nih, misalnya 2. 2 berarti inverse-nya min 2. Kalau min 5, inverse-nya 5 ya, dan seterusnya. Oke, di sini ada latihan, ini di halaman 3.44 ya di buku kita. Ya, buku ini ya. Pembelajaran matematika SD ya, dari Gatot Musetio ya dan kawan-kawan. Di sini ada ya, silakan nanti dikerjakan di sini ya pelatihannya. Ya. Ini ada tes formatif 1 ya, saya ini back saja. Ini sudah kita bahas dalam perkuliahan kita ya, yang menggunakan aplikasi Teams. Oke. Saya lanjut materi berikutnya, yaitu tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat serta persamaan linear ya. Di sini kita akan menjelaskan konsep operasi hitung pada bilangan bulat, yaitu perkalian dan pembagian dalam hal ini. Di sini kita kasih ya contoh ya. Di sini misalnya A-nya A kali B gitu, A positif, B-nya positif. Misalnya 3 kali 2 di sini gitu ya. 3 kali 2. Saya langsung ke sini saja. 3 kali 2. Nah, ini positif kali positif ya. Jadi model kita taruh di 0 di garis bilangan bulat ya. Karena dia menghadap ke kanan ya. Pasang model pada skala 0 dan menghadap ke bilangan positif. Jadi pada prinsip, maka prinsip kerja yang harus dijalankan seperti ini ya. Dia menghadap ke bilangan positif itu ke kanan. Oke. Kemudian dari 0 ini ya, dia kan 3 kali 2, maka dia melangkah sebanyak 3 kali. Nah, untuk satu langkahnya itu 2 satuan ya. Maka dia melangkah 3 kali, kita hitung ya. 1, nah, satu langkahnya itu 2 ya, loncat. Kemudian 2 ya. Dan 3. Maka hasilnya adalah 6 ya. Menghadapnya tetap ke kanan. Nah, ini. Kemudian yang contoh yang kedua, ini perkalian bilangan positif dan negatif. Kita contohkan di sini ya, 3 dikali min 2 ya. Nah, di sini dia mulai dari 0 juga ya, modal berdiri 0 ya. Nah, ini menghadap ke negatif ya, menghadap ke kiri, ke bilangan negatif. Karena di sini ada ya, salah satunya itu ada yang negatif, maka dia menghadap
ke kiri. Nah, ya. Sama seperti tadi ya, dia melangkah sebanyak 3 langkah, satu langkahnya itu 2 satuan. Nah, ini angka 2 di belakangnya menunjukkan satuan langkah, satu langkahnya itu 2 satuan. Oke, kita hitung ini 1, 2, 3. Nah, maka dia berdiri di sini ya, di angka -6, dan dia menghadap ke kiri ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ya, di sini bilangan negatif dikali bilangan positif. Contohnya -3 dikali 2, model berdiri di angka 0 menghadap ke kanan ya. Nah, jadi tanda dari bilangan kedua ini berpengaruh. Di sini kenapa dia menghadap ke kanan? Karena bilangan kedua atau di sini B ya, B ini besar dari 0 atau positif, maka dia menghadap ke kanan. Kalau yang contoh yang kedua, ini B-nya itu kecil dari 0 atau negatif, maka dia menghadap ke kiri. Yang ini B-nya positif, menghadapnya ke kanan gitu ya. Nah, untuk tanda ini, untuk bilangan yang pertama ini 3, ini juga positif 3, dia itu maju. Kalau di sini tandanya negatif bilangan pertamanya, maka ya negatif pada bilangan pertama menunjukkan dia mundur ya. Negatif pada angka ya bilangan kedua, bilangan pengalinya ini menunjukkan menghadapnya. Kalau dia negatif berarti menghadap ke kiri, kalau positif menghadap ke kanan. Kalau dia angka bilangan pertama ini, kalau dia negatif berarti mundur, kalau dia positif berarti maju. Sekarang ini kan yang bilangan pertamanya negatif berarti dia mundur. Yang ini dia positif bilangan keduanya, berarti dia menghadap ke kanan ya. Oke, dia mundur nih. Jadi dia mundur dari sini sebanyak 3 langkah ya. Satu dengan satu langkahnya itu 2 satuan. 2, 3. Nah, ini dia hasilnya adalah -6. Sekarang ini negatif semua nih. -3 ya dikali -2. Berarti dia mundur dan menghadap ke kiri. Oke. Mulai dari 0 ya. Dia mundur menghadap ke kiri. Mundur berarti karena dia menghadap ke kiri, berarti kan mundurnya ke kanan gitu ya. Nah, 1, 2, 3. Oke, jadi angka 6. Menghadapnya tetap ke kiri ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya, seperti ini ilustrasinya, sama seperti tadi. Oke. Baik, sekarang kita bahas tentang sifat-sifat operasi hitung perkalian pada bilangan bulat. Ya. Di sini setidaknya ada 6 sifat ya. 6 sifat, jadi ada tambahan nanti 1 sifat. Ini sama sifat tertutup ya. Jadi 2 bilangan bulat atau lebih jika dikalikan maka hasilnya tetap bilangan bulat ya, sama seperti tadi. Ya, sifat tertutup. Kemudian sifat komutatif ya. A kali B sama dengan B kali A. Ya. Kemudian ini sifat asosiatif. Jadi A kali B dikurung ya. Kemudian dikali dengan C sama dengan A yang dikali dengan dalam kurung B dikali C. Oke. Kemudian sifat, nah ini penambahannya yang tidak ada pada penjumlahan tadi. Di sini ada sifat distributif namanya, penyebaran. Ya. Di sini A, B, C ini bilangan bulat ya. A dikali B tambah C ya, ini sama dengan A kali B ditambah A kali C gitu ya. Nah, gitu dia. Ini sama hasilnya ya. Boleh Anda buktikan sendiri. Silakan. Ini yang kelima. Ya, sama unsur identitas. Nah, hanya saja di sini unsur identitas adalah 1. Nah, kenapa 1? Karena satu bilangan bulat dikalikan dengan 1 hasilnya tetap bilangan bulat tersebut. Nah, kan itu ya unsur identitas, maknanya seperti itu. Maka ini 1 adalah unsur identitas dari perkalian bilangan bulat. Kemudian inverse-nya ya.
Inverse berarti ini juga berkaitan dengan sifat yang nomor 5. Ya, suatu bilangan bulat dikali apa sehingga hasilnya identitas, yaitu 1. Ya, maka dia dikali dengan 1/A. Misalnya A-nya itu 2, maka inverse-nya adalah 1/2. Ya. Misalnya berapa lagi, misalnya bilangan bulatnya misalnya -5, maka inverse-nya adalah -1/5. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya pembagian, ya, pembagian. Di sini ada contoh, ya. Contoh pertama, -6 dibagi 2. Ya. Dari soal diketahui B-nya positif. Ya, yang B-nya ini kan yang 2, ya. A-nya -6, berarti A-nya negatif. Ya. Ya, jadi di sini kita perhatikan yang B-nya dulu, 2, ya. Berarti posisi awal modal menghadap ke bilangan positif. Ya, tadi kan yang B itu menunjukkan hadapnya. Kalau dia positif maka ngadapnya ke positif, kalau dia negatif maka ngadapnya ke kiri. Ya, jadi dia ada di angka 0, kemudian dia ngadap ke kanan karena 2 itu positif. Nah, sekarang, ya, untuk sampai ke -6, modal bergerak mundur sebanyak 3 langkah dengan masing-masing langkah sebanyak 2 skala. Di sini sudah dibatasi nih, skalanya harus 2, maksudnya 1 langkah itu 2 satuan. Maka dari 0 ini kita hitung nih, dia bergerak 1 langkah, 2 langkah, ya. Sampai di angka -6 itu berapa langkah? Itu 3 langkah. Nah, ini 1, 2, 3, ya. Maka hasilnya, karena dia itu mencapai -6 mundur, maka hasilnya adalah -3. Seperti itu, ya. Oke. Ini juga bisa, ya, kita coba pakai yang negatif-negatif. Silakan dicoba. Nah, ini ada latihan di halaman 3.78, ya. Silakan dikerjakan, ya, sebagai latihan. Simulatif 2. Baik, ya. Ya. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.